A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Mengucapkan sesuatu itu emang mudah, gampang banget. Tapi prakteknya itu yang sulit. Makanya nih ya, kadang-kadang kita tanpa sadar bisa jadi seseorang yang sedang mengumbar janji pada orang lain. Janji sama keluarga, janji sama teman, sama saudara. Dan gak sengaja juga kita lupain itu janjinya. Mungkin yang di rumah pernah ada yang merasa seperti itu? Jangan ya, mudah-mudahan enggak, Masya Allah luar biasa. Nah makanya hari ini sama-sama kita belajar ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semuanya. Tema kita hari ini kita akan membahas tentang hati-hati dengan janji. Nah sebelum kita melanjutkan, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat terlebih dahulu ada tayangan yang berikut ini. Aku mau ngambil duit nih, sebelum gua nyampe rumahnya, gua telepon dulu nih. Den, maaf ada tamu. Tunggu. Ini telepon dari siapa? Mengganggu aja lagi. Halo? Gom, mana lu? Di apartemen nih, Bi. Meeting sama klien. Katanya kan lu janji mau minjemin gua duit sekarang. Aduh, maaf ya, Bia. Kan lu bilangnya hari ini bisa. Buru soalnya. Kok lu begitu sih? Sinyalnya di sini jelek. Ya, maaf. Ya udahlah. Ganggu aja. Dari siapa? Dari debt kolektor. Udah, biarin aja. Duduk aja kamu sini. Den, maaf nih, bukannya sok menggurui. Menurut buku yang saya baca, berbohong itu tidak baik, Den. Berbohong itu dilarang sama agama. Berbohong itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Emang ada yang mau jadi termasuk orang-orang yang munafik? Nah ini na'udzubillah min zalik ya, kita belajar dari pengalaman. Mungkin ini sebuah contoh, hanya sebuah tayangan contoh buat mengingatkan kita nih. Ustadz Syam mungkin bisa dijelaskan nih. Seperti apakah orang yang suka mengumbar janji ini? Katanya orang yang suka mengumbar janji ini katanya ciri-ciri dari orang yang munafik, yang bermuka dua. Sangat begitu mudah PHP-in orang lain. Nah mungkin bisa dijelaskan nih, ciri-cirinya dari orang yang suka mengumbar janji dan bagian dari munafik ini. Mana izin penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah, jikalau dikatakan bahwasanya apakah orang yang suka mengumbar janji kemudian menyalahi janjinya sendiri adalah ciri-ciri orang munafik, maka ini kembali kepada hadis daripada baginda Nabi SAW. Sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ayatul munafik thalatha. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ketika mereka berbicara, idza haddatsa kadzaba. Ketika mereka berbicara, berbincang, pasti akan selalu muncul kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan di antara pembicaraannya. Bahkan Rasulullah SAW mencela orang-orang yang demi membuat orang lain tertawa, mereka membumbui candaannya dengan kebohongan. Bercanda saja dengan kebohongan itu dilarang oleh baginda Nabi SAW, apalagi benar-benar berbohong untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri, untuk keuntungan pribadinya. Maka subhanallah, yang pertama ciri orang munafik adalah orang-orang yang ketika berbicara mereka berbohong. Kemudian ciri yang kedua, maka yang ditanyakan tadi oleh Mas Fadli, bahwasanya apakah ciri termasuk ciri orang munafik ketika orang sangat mudah untuk mengumbar janjinya, maka sambungan hadisnya mengatakan wa idza wa'ada akhlafa. Ketika mereka berjanji, maka mereka seringkali untuk mengingkari janjinya sendiri. Kemudian yang ketiga dikatakan wa idza tumina khana. Dan ketika mereka sudah diberikan amanah, kalau sudah dipercaya, maka mereka akan mengkhianatinya. Sejatinya 3 ciri ini saling berkaitan. Pasti orang kalau mau ingkar janji akan ada kebohongannya. Pasti orang kalau udah berbohong biasanya ingkar janji. Dan orang-orang yang ingkar janji tidak mungkin bisa diberikan amanah. Karena kalau sudah diberikan amanah, pasti dia tidak akan bisa dipercaya. Subhanallah. Benar sekali kata baginda Nabi SAW bahwa mereka ini adalah ciri-ciri orang munafik. Namun bukan berarti
Ketika kita melihat orang yang seperti itu, orang yang mudah PHP-in orang mungkin, langsung kita katakan bahwa dia ini orang munafik atau ini ciri orang munafik. Betul dikatakan orang munafik, namun ada ulama kita memberikan perbedaan antara orang munafik, kemunafikan besar dengan kemunafikan kecil. Jikalau munafik yang disebutkan dalam Al-Quran banyak menyangkut dengan kemunafikan besar. Contoh misalnya di dalam Al-Quran. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah banyak sekali berbicara tentang orang-orang munafik. Surah Al-Baqarah sejatinya artinya sapi betina, tapi isinya itu banyak sekali tentang orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jikalau bersama kalian mereka berkata kami beriman. Tapi kalau sudah tidak bersama dengan kalian mereka mendustakan apa yang mereka katakan sebelumnya bahwa mereka beriman. Nah ini munafik-munafik di zaman baginda Nabi SAW. Namun ciri kemunafikan itu masih ada sampai sekarang. Ya, namun yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan ada satu surah Al-Munafikun, itu bukanlah orang-orang yang disebutkan di zaman sekarang. Namun orang-orang yang ada pada zaman baginda Nabi SAW yang ternyata mereka keluar daripada keimanan. Karena mereka keimanannya cukup di bibir saja. Kita khawatir jikalau seandainya mungkin sifat-sifat ini masih ada dalam diri kita. Khawatirnya apa? Khawatirnya bisa tergolong kemunafikan besar yang mengeluarkan kita daripada keimanan. Sungguh besar daripada siksaannya. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan fid darkil asfali minan nar. Kemunafikan itu tempatnya paling rendahnya di neraka, palungnya neraka. Subhanallah. Maka dari itu kita selalu berhati-hati daripada berjanji namun tidak bisa ditepati. Kalaupun tidak bisa ditepati harus dengan alasan yang syar'i. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Jadi bicara masalah tentang ciri-ciri orang munafik ini macam-macam banyak ya. Salah satunya tadi itu. Mungkin ini ciri-ciri yang kecil. Tapi jangan didiemin yang kecil. Gara-gara yang kecil lama-lama jadi besar. Zalik. Iya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Nah ada lagi nih ya. Banyak orang biasanya kalau kita dijanjiin sama orang. Besok bisa kesini gak datang? Insya Allah. Bisa gitu ya, insya Allah gitu ya. Gampang banget kayak kata-kata insya Allah ini terucap nih dengan entengnya gitu loh. Dan padahal bicara masalah insya Allah ini 99,9% ini harus ditepati. Bukannya insya Allah ini berarti penolakan halus ya, bukan seperti itu ya. Dia bilang insya Allah supaya tidak datang. Kan ada teman saya pernah bilang gitu. Kenapa begitu? Datangnya, iya insya Allah. Kenapa enggak datang? Saya bilang insya Allah. Oh, namanya Padli. Enak aja, enggak bilang gitu saya enak aja Ustaz, ngorangan. Ya udah, coba dijelasin nih Ustaz sama Ustaz AR ya. Ini penjelasannya apa nih bahayanya untuk orang-orang yang seperti ini? Mohon izin penjelasannya, silakan. Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam, Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Satu ketika tatkala ada sejumlah orang-orang Quraisy datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hal ihwal ashabul kahfi, maka saat itu Rasulullah mengatakan sa'ahkiha lakum ghadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ceritakan ini besok. Kata Rasulullah begitu. Besok mereka datang, menagih itu. Karena Rasulullah berharap Jibril alaihissalam datang membawa wahyu. Datang, enggak. Maka akhirnya orang-orang ini menagih lagi. Rasulullah katakan lagi, sa'ahkiha lakum ghadan. Besok saya akan ceritakan. Terus ternyata sampai 15 hari. Wah ini Muhammad sudah ditinggalkan ini sama Allah, sama Tuhannya katanya. Rasulullah agak gelisah. Maka setelah 15 hari turun, Jibril alaihissalam membawa ayat di dalam Al-Quran surah 18 surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Baris ke-8 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Hai Muhammad, jangan sekali-kali kau ucapkan aku akan melakukan ini besok kecuali kau gunakan kalimat insya Allah. Nah,
Ternyata Rasulullah sempat komplain kepada Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, kutunggu kau sampai 15 hari, begitulah kira-kira. Sampai 15 hari kau tidak datang. Membawa wahyu, menceritakan tentang Ashabul Kahf. Akhirnya Jibril alaihi salam mengatakan, dan ini ada di surah Maryam, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Kami tidak turun menjumpai dirimu kecuali karena perintah Rabbmu. Sehingga tidak ada, turun nih mau nemuin Muhammad, enggak ada. Itulah kemudian dari ayat itu kita faham betul sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam diingatkan Allah, apapun yang ingin kau lakukan, kau kerjakan, insya Allah adalah jawabannya. Tapi tidak bermudah-mudah. Karena dari cerita itu Rasulullah begitu sungguh-sungguh ingin menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, berbeda mungkin dengan umatnya hari ini yang ingin ngeles ya istilahnya ya. Ngeles bukan dia mau belajar atau les ya. Ngeles, dia pengen ngeles dengan cara yang halus. Apa itu? Insya Allah. Padahal dia tahu ketidakmampuannya untuk datang besok itu 99,9999%. Nah, kalimat ini tidak boleh. Karena apa? Menjual nama Allah, menjadikan niat tameng sebagai alasan kita untuk tidak bisa berbuat baik, ini dilarang. Satu ketika tatkala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah melakukan sebuah sumpah kepada Mistah yang telah ikut serta menuduh anaknya Aisyah radhiyallahu anha warḍah berzina, maka dia bersumpah demi Allah. Artinya dia membawa nama Allah. Saya tidak akan pernah suplai lagi bantuan kepada Mistah. Allah katakan, tidakkah kau ingin bahwa Allah memberikan ampunan dan memberikan maaf kepadamu? Walyafu walyasfahu. Maka maafkanlah dan islahlah kepada Mistah. Jangan sampai ketidakmampuan kita untuk bisa mengerjakan sesuatu, apalagi janji kepada saudara kita, terus kita katakan insya Allah. Ini katakan saja dengan jujur, saya tidak bisa mengerjakannya, saya tidak bisa datang. Kemungkinan lain waktu insya Allah saya usahakan untuk bisa hadir. Ini jauh lebih baik, jauh lebih terpuji ketimbang sudah tahu besok gak bisa datang, bilang insya Allah. Di forum ini ya jangan saling sebut merek. Tadi Ustaz Maulana sebut merek. Padahal ya. enggak gitu saya enak. Enggak gitu ya? Enggak gitu ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa paham ya. Kalimat insya Allah adalah sesuatu yang langsung dituntunkan Allah lewat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kemungkinan bisa terjadinya lebih besar daripada enggak bisa terjadinya. Wallahu a'lam. Jadi mendingan kita ngomong pahit aja di awal ya. Mendingan langsung Kayaknya jujur saya aja. nggak bisa deh. Dipaksain deh kalau bisa. Karena nggak enak kan bilang ya udah insya Allah. Nggak Jadi juga, bisa kan? harusnya jangan. Lebaran pertama ke rumah saya. Apanya? Lebaran pertama. Saya usahakan, karena kan mertua saya lagi nginep di rumah. Bawa aja sekalian Ya mertuanya. Allah, dia masih gara-gara itu dendamnya ternyata ya. Ya Allah, insya Allah saya usahakan. Insya Allah ya. Saya usahakan insya Allah. Kalau enggak hari kedua, saya bilang gitu tadi. Ya Allah, udah sekarang saya mau nanya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau tadi kan dari tadi kan orang yang ciri orang munafik, Iya. ya kan, yang insya Allah dipermainkan. Iya. Tapi katanya nih ada nih ya, ada bentuk-bentuk janji yang katanya justru ini boleh tidak ditepati. Ya, gini. Bahkan bisa dibatalkan janji tersebut. Nah, mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Perlu ada ku jelaskan ya, nasabahnya gato atau naseng bahwa ya pura dijanci wedding mah. Artinya? Gaga wedding. Artinya? Nanti aja deh. Hah? Nanti aja dijelasinnya. Artinya gitu ya? Biar penasaran. Oh gitu ya. Artinya sebenarnya saya coba translate. Yang di rumah jangan kemana-mana artinya ya. Nanti akan dijelaskan Itu setelah juga satu janji ini. ya? Iya itu juga janji nih. Oh iya, itu janji juga Tetap ya. Islam Insya Allah, Indah. setelah- Insya Allah ya. Jamaah, Alhamdulillah. Kena Berarti deh. harus pakai insya Allah dong. Iya dong.